Puji Tuhan, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus. Kita boleh berjumpa lagi di dalam mesbah doa pagi kita. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk beribadah bersama-sama. Pagi ini kembali kita meneruskan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 21 ayat 19. Dikatakan lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kita tahu Salomo adalah penulis kitab Amsal ini. Ya, Salomo ini mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Ya, saudara, dia sedang memberikan nasihat tentang pernikahan di dalam kitab Amsal ini. Ya, bisa Bapak Ibu bayangkan, dia mengenal ya paling tidak 1.000 wanita, 700 istri yang sah tentunya, 300 gundik. Ya, jadi dia benar-benar sudah mengenali ya paling tidak 1.000-an wanita di dalam hidupnya, dan dia memberikan nasihat ya kepada kita di dalam kitab Amsal ini. Nah, saudara, Salomo, uniknya Salomo ini telah mendeskripsikan ya dua tipe ya wanita atau istri ya. Kalau kita lihat, kalau kita baca di dalam kitab Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ya, betapa luar biasanya di sini Salomo mendeskripsikan tentang istri yang cakap begitu panjang lebar ya, bagaimana dia memuji istri yang cakap ya. Ayat 10 dikatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya, ia lebih berharga daripada permata, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Dari ayat-ayat ini, kita melihat bagaimana wanita atau istri yang cakap itu, ya adalah seorang yang rajin. Ia bukan seorang pemalas. Dia melakukan segala sesuatu untuk kebaikan keluarganya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Jadi bukan hanya untuk seisi rumahnya, bukan hanya untuk keuntungan keluarganya, dan juga untuk dirinya. Dia memperlengkapi dirinya dengan permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang pada pedagang. Jadi suaminya juga katanya menjadi orang-orang yang dikenal. Ya, dia adalah pendukung bagi suaminya, dan dia juga menurut ayat ini adalah seorang wanita yang memiliki mampu juga untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tangannya. Ya, dia adalah seorang juga yang berdagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia.
Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Jadi, saudara, bisa kita baca dari ayat ini bahwa Salomo juga memuji ya wanita atau istri yang cakap, yang sudah melakukan banyak hal bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, bahkan untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu, tetapi di sisi lain Salomo juga ya melihat hal-hal yang negatif, ya hal-hal yang bisa membuat seorang istri atau seorang wanita ya menghancurkan keluarganya sendiri. Di dalam kitab Amsal 12 ayat 4 dikatakan, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Ya. Lalu dia bicara tentang istri yang meruntuhkan rumahnya sendiri, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya. Lalu dia juga bercerita, memang satu-satu ayat Bapak Ibu. Tidak seperti tadi begitu lengkap, ya sampai 11 ayat, ya. Istri yang suka bertengkar, nah dia lebih banyak berbicara tentang ini. Amsal 19 ayat 13, ya anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Ya, pertengkaran seorang istri katanya adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Amsal 21 ayat 9, lebih baik tinggal pada suatu rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Amsal 27 ayat 15 dikatakan, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ayat-ayat yang kita baca, ya 4 ayat, ya termasuk yang kita bicara hari ini adalah tentang pertengkaran ya seorang istri, ya, dan juga dikatakan istri yang pemarah, ya. Nah, saudara, memang ya di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 4, ya, Petrus menulis surat kepada orang-orang percaya, ya, bahwa wanita atau perempuan itu melambangkan tentang roh yang lemah lembut dan tentram, ya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Ini dia bicara kepada wanita, kepada istri. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Jadi roh yang lemah lembut dan tentram itu adalah perhiasan batiniah, ya. Jadi banyak wanita yang suka memakai perhiasan-perhiasan secara lahiriah, juga itu tidaklah salah, tetapi yang jauh lebih penting adalah perhiasan manusia batiniah yang tersembunyi, ya, yang tidak dapat binasa dan katanya sangat berharga di mata Allah. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, nah, ada 2 hal yang hari ini diingatkan oleh kitab Amsal kepada jemaat Tuhan. Yang pertama katanya tentang wanita yang suka bertengkar. Ya, mengapa sih ya suka bertengkar? Kenapa sih wanita itu jadi pemarah? Ya. Nah, saudara, Mark Twain berkata begini, kemarahan adalah asam yang lebih membahayakan bejana tempat ia disimpan daripada apapun yang ke atasnya ia dituangkan. Ya, kemarahan adalah asam yang lebih membahayakan bejana tempat ia disimpan. Ya, jadi kemarahan itu adalah seperti asam yang kalau ditaruh di dalam bejana itu membahayakan bejana itu sendiri daripada apapun yang disimpan di dalam bejana tersebut. Ya, jadi
kemarahan itu ada di dalam hidup seseorang. Saudara, sebenarnya kalau kemarahan bukan hanya seorang wanita, tetapi pria dan wanita bisa menyimpan banyak kemarahan di dalam hatinya. Dalam keluarga kadang-kadang ada yang suaminya dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Atau sebaliknya, istrinya yang dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Saudara, itu sebenarnya kemarahan itu ya yang disimpan, yang tersimpan di dalam hidup seseorang itu adalah seperti asam yang membahayakan dirinya sendiri. Di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu, kita masing-masing punya titik-titik rawan di mana kita bisa marah. Ya, contohnya saja seorang menyalip di jalan, seorang yang berkendara yang tidak pada aturan, ini kerap kali membuat kita marah, membuat kita dongkol, yaitu hal kecil dan sepele, Bapak Ibu. Orang yang melakukan ketidakadilan, kita marah terhadap orang-orang yang melakukan ketidakadilan. Kita punya keinginan untuk orang itu dihukum, orang yang kasar kepada kita, orang yang sombong dan sok tahu, atau orang mungkin anak atau pasangan meletakkan pakaian sembarangan, juga mungkin masalah waktu. Anda datang tepat waktu, tetapi orang-orang datangnya terlambat. Ini juga bisa memicu kemarahan. Pasangan yang menumpahkan cairan di baju Anda, pasangan yang tidak menghargai Anda. Begitu banyak, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang kemarahan, begitu banyak hal, pria dan wanita. Walaupun dalam kitab Amsal ini secara spesifik itu berbicara tentang kemarahan seorang istri. Nah, Mazmur 4 ayat 4 dikatakan, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Nah, jadi sebenarnya marah ini tidak berdosa, tidak dosa. Karena katanya, biarlah kamu marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Nah, kadang-kadang kemarahan ini Bapak Ibu ada dua tipe orang dalam dalam menyikapi kemarahan. Ada tipe yang disebut tipe pemuntah. Jadi kalau dia marah, dia muntahkan terus semuanya. Dia bicara, dia berkata-kata apa saja. Yang penting katanya aku tidak menyimpan sesuatu. Lalu dia mengungkapkan semuanya. Daripada aku simpan-simpan, aku mengungkapkan semuanya. Memang dia kelepasan, tapi orang bisa kemasukan, saudara. Jadi ini adalah tipe pertama. Orang dalam menyikapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi saudara, ini tipe pertama. Nah, tipe kedua, istilahnya tipe perebus. Dia renungkan di dalam hatinya, dan itu membuat dirinya sendiri tertekan, nampak dari raut wajahnya dan lain sebagainya. Nah, ini tipe perebus, tipe yang suka memendam, kemarahan di dalam hatinya, Nah, kita mungkin pasti salah satu di antara kedua tipe ini, Nah, saudaraku yang kekasih, nah jadi sebenarnya bagaimana kita mengungkapkan atau membicarakan kemarahan ke sesuatu yang tidak kita sukai, tapi kita dapat membicarakannya dengan baik. Kita dapat membicarakannya dengan penuh kasih. Bagaimana kita menyerang masalahnya, bukan menyerang orangnya. Nah, kerap kali yang terjadi adalah kemarahan itu sampai kita membenci pribadi orangnya. Nah, ini yang berbahaya. Kalau sampai kita membenci pribadi orangnya, bahkan kadang-kadang kita menginginkan supaya orang itu mati, saudara.
Ini bisa terjadi dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan mungkin seseorang yang sangat menyakiti kita. Nah saudara, sampai bisa jadi kita berharap orang ini segera mati, karena orang ini sangat menjengkelkan kita. Nah itu kita sebenarnya sudah sama seperti Kain. Kalau Bapak Ibu ingat, ya, Kain itu membunuh adiknya Habil, ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jadi Kain ini tipe perebus, dia tidak mengungkapkannya, dia panas hati, dia marah dalam hatinya karena dia merasa mengalami ketidakadilan. Kenapa? Karena adiknya Habil persembahannya diterima, sedangkan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dan hatinya panas, mukamu muram. Ya, dan Tuhan mengingatkan dia, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, kemarahan ini udah sampai tingkat mau berbuat dosa. Jadi ada kemarahan, tapi bisa marah, tapi kita tidak berbuat dosa. Tetapi Kain, kemarahan yang di dalam hatinya pada titik tingkat, dia sudah selangkah lagi, maka dia akan melakukan dosa. Jadi saudara, itu kita harus hati-hati. Ya. Nah, Kain daripada menutup pintu hatinya, daripada kemarahan yang coba ingin mengisi hatinya. Jadi kemarahan itu bisa mengisi hati kita. Itu yang Mark Twain tadi katakan, bahwa itu seperti asam yang merusak bejana tempat penyimpanannya sendiri. Ya, jadi kemarahan itu kalau kita simpan atau kalau kita simpan dan kita tumpahkan, itu bisa akhirnya merusak banyak hal dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, Alkitab Matius 5 ayat 21 sampai 22 dikatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi saudara yang kekasih, ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, ada dua cara kita menyikapi kemarahan, ya, dengan menyimpannya dan memendam dan mendendam. Ya, nah ini berbahaya. Itu bisa sama dengan kita ingin orang tersebut mati. Itu Bapak Ibu, itu sama dengan membunuh, ya. Atau kita tipe pemuntah yang mengungkapkan kemarahan kita sampai kita berkata-kata kafir, katanya menurut ayat ini, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya, Efesus 4 ayat 26 sampai 27, apabila kamu menjadi marah, nah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi kita bisa marah, mengungkapkan ketidaksetujuan kita tentang satu hal, tapi dengan cara yang baik dan benar, ya, dengan cara yang lemah lembut. Kita coba membicarakan ini sampai kita mendapatkan solusi. Ya, pasti dalam pertengkaran, Bapak Ibu, dua-duanya pasti ada, ya, andilnya di sana. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, mari kita belajar, ya, untuk menjadi satu pribadi. Memang di sini dikatakan wanita itu suka bertengkar dan wanita marah. Orang yang bertengkar itu biasanya suka berdebat, suka membantah, suka mengkritik, suka mengungkapkan ketidaksetujuannya, suka melawan, suka menentang atau mempertanyakan. Nah, ini biasanya pribadi yang suka bertengkar, ya. Jadi suka membantah, suka berdebat, suka mengkritik, ya, tidak setuju, melawan, menentang atau mempertanyakan.
ya. Tapi kalau seorang pemarah, ya itu memang suka berkelahi, semangatnya menang kalah, ya. Dia merasa puas kalau dia menang, ya. Dia mudah jengkel, bersikap negatif, kesal, ya, tidak pernah puas, ya. Nah, hal-hal seperti ini ada di dalam hidup setiap orang, apakah itu suami atau istri. Walaupun di sini berbicara tentang seorang istri. Jadi saudaraku yang kekasih, nah pagi ini kita diingatkan untuk kita melihat ke kedalaman hati kita. Apakah hal-hal yang seperti ini ada dalam hidup kita dibandingkan dengan seorang wanita yang ceria, ya, ramah, ya, manis, patuh, ya, penuh hormat. Nah, saudara, mari kita renungkan sejenak, saudara. Karena seperti Mark Twain tadi berkata bahwa kemarahan itu, seorang yang suka pemarah itu ada di dalam dirinya. Itu seperti sebuah asam yang disimpan di dalam dirinya. Karena orang yang suka bertengkar atau orang yang suka marah itu seperti asam yang akan menggerogoti dirinya dari dalam. Yang akan menimbulkan banyak penyakit dari sana. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar pada pagi hari ini. Semua kita, ya walaupun ayat ini bicara tentang seorang istri, seorang wanita, tapi juga seorang pria. Semua kita perlu belajar untuk mendeteksi kenapa saya seperti ini, ada apa. Ini pasti bicara tentang pengalaman masa lalu yang kita hidupi. Tapi jangan sampai kita izinkan pengalaman masa lalu kita terus-menerus menguasai hidup kita. Mari kita menjadi seorang yang memiliki roh lemah lembut. Kenapa? Karena Yesus berkata, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita seorang wanita belajar lemah lembut. Kita seorang pria juga lemah lembut. Di pria sejati kita belajar lemah lembut dan tegas. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar dari kebenaran ini hari ini. Supaya hidup kita penuh dengan kedamaian. Orang-orang sekitar kita juga penuh dengan kedamaian. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang sudah Engkau nyatakan kepada kami lewat Amsal hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi yang lemah lembut. Kami rindu menjadi pribadi-pribadi pendamai dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Terus beracara di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami semua ingin bertumbuh di dalam kehidupan kami, memiliki karakter Kristus. Salah satu karakter Kristus yang dikatakan adalah lemah lembut dan rendah hati. Tuhan, kalau kami lemah lembut, kami akan mendapatkan ketentraman, kami akan mendapatkan kelegaan, kami mendapatkan peristirahatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.